Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bobotoh, selamat siang ya. Kalem ieu teh bikin video. Nah, gini aja. Oke, teman-teman. Ini masih tentang Persiban ya. Kemarin udah ada kabar dua pemain asing baru. Sebetulnya kalau buat siapa? Beltram, pemain yang dari Juventus itu, lain dari Juventus, pernah main di Juventus ya, karena klub terakhirnya kan bukan Juventus, jadi kata-kata dari ya nggak tepat. Jadi pemain yang pernah main di Juventus ya, Stefano Beltram, itu kayaknya nggak ada masalah tuh, bobotoh pada suka ya. Tapi hebohnya Beltram langsung dihajar besoknya sama kedatangan Raja Nainggolan ke Bayangkara. Nah, ini nyambung nih teman-teman ya, tentang Bayangkara, Persib. Ini kan banyak yang nanya ke saya sih, ke DM juga ya, tentang kalau pemain nih memang bisa pemain meninggalkan klubnya karena alasannya dipanggil sama klubnya yang berafiliasi dengan kesatuan ya, kayak misalkan polisi. Jadi pemain yang berstatus polisi dipanggil sama Bayangkara. Kalau dulu ada PS Tira mungkin ya, PS Tira memanggil pemain sepak bola yang profesinya atau statusnya juga sebagai tentara militer. Emang bisa? Ya bisa banget ya. Nah, ini dibedakan nanti status seseorang sama nanti afiliasi dengan klub, dengan kesatuan ya. Tapi kita bicara tentang hal yang paling rasional dulu ya. Lebih menjanjikan mana? Jadi pemain bola atau jadi polisi dan tentara? Jawabannya, ya kalian saya tahu nih banyak yang berargumen dah gini penghasilan, enggak. Ini rasional ya, rasional dan eh, banyak variabel mengatakan tentu saja kehidupan itu akan lebih pasti ketika seseorang sampai pensiun dijamin ya. Berarti ada di mana? Di polisi dan di tentara. Makanya pemain zaman dulu itu banyak yang menjadikan sepak bola itu sebetulnya memang batu loncatan. Karena kan buat jadi PNS, buat jadi tentara, jadi polisi kan susah ya. Upayanya susah, banyak yang pingin. Nah, salah satu upayanya itu bisa melalui prestasi di bidang olahraga. Makanya dulu itu banyak orang bermain bola, gajinya sedikit, gajinya kecil, tapi dia dijamin jadi PNS ya. Kayak di Persib itu banyak tuh pemain Persib PNS nih. Saya yang ketemu kemarin aja ya, Jenal Arif, Roy Darwis, Sadai, Keke Zakaria, siapa lagi? Nandang Kurnaidi ya. Keke Zakaria itu di Pemprov Jabar. Kalau sisanya tadi yang saya sebutkan ada di Yaris Riyadi, Cecep Supriyatna itu ada di Pemkot Bandung ya, khususnya di Sianjak atau dulu di Spenda. Kenapa di Dispenda atau di Sianjak? Karena zaman dulu itu manajer Persib biasanya kepala dinas di situ gitu ya, berkaitan dengan logistik. Jadi dulu itu yang namanya wali kota itu ex officio ketua umum, sekda ketua harian. Nah, manajer biasanya dari kepala dinas gitu ya. Oke, kita lihatkan teman-teman. Nah, betapa pinginnya orang-orang Indonesia pada pingin jadi PNS, jadi polisi, jadi tentara. Ya, jadi itu tujuan akhirnya sebetulnya. Sepak bola, kalau misalkan bisa menjaga waktu, menjaga stamina, itu bisa karir berkepanjangan. Seperti Coach RD tuh, kemarin baru ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Coach RD. Coach Rahmat Darmawan itu kan marinir. Marinir ya. Lalu kalau di Persib dulu yang paling saya kenal itu Guru Emen ya. Guru Emen tuh dulu pernah di PSAD, tapi statusnya bukan militer. Tapi ada dulu klub Persib itu namanya PSAD ya. Nah, intinya begini, intinya kalau kita ngomongin kesatuan ya, itu harus loyal ya, karena berkaitan dengan kepentingan negara, kepentingan nasional. Nah, ini kepentingan negara di atas segalanya ya. Baru kita breakdown di bawahnya ada kontrak-kontrak, kontrak-kontrak secara perdata dengan klub. Makanya kemarin ketika ada pemain Persib diambil sama Bayangkara, itu jelas kepentingannya kan, Bayangkara ini kan di bawah Polri ya, bisa jadi untuk kepentingan kesatuan dan lain sebagainya. Itu harus karena dia kan anggota Polri ya. Nah, jadi urusan si pemain mah dipanggil klubnya harus gitu. Lalu gimana urusan klub dengan klub? Nah, antara Bayangkara dengan Persib tentu saja ada kompensasi ya. Saya yakin kok Bayangkara bayar ke Persib ya. Saya nggak tahu nominalnya berapa, pasti bayar. Nah, itu di polisi, apalagi di tentara. Wah, itu di mana tentara ini kan jiwa korsanya
kuat ya. Loyalitas dituntut, loyalitas, pengorbanan segala macam gitu ya. Apa jadinya kalau pemain yang berstatus tentara TNI nggak mau gitu ya. Ini bukan hanya tentang klub sepak bolanya, misalkan TNI punya apa PSAD atau PSAU atau apa gitu ya, tapi ya tentang ditempatkan di daerah mana, teritori ya. Tempatin di Papua harus siap, Manado harus siap, Ambon, Aceh harus siap gitu ya. Karena kalau sampai nggak siap ya, banyak mikir di tentara itu ntar bisa dianggap apanya disersi ya, namanya disersi di militer. Wah itu bahaya, itu semacam apa orang yang ingkar tugas gitu ya. Jangankan penempatan, rapat, apel segala macam, penugasan ya, perang. Nah itu kalau di militer itu lebih ketat lagi. Makanya secara personal mah udah nggak ada tawar menawar ya. Militer, polisi kalau dipanggil dengan alasan tugas, kepentingan harus mau pindah. Nah hitung-hitungannya atau urusan berikutnya itu antara klubnya ya. Tapi kalau kemarin siapa Freds itu kan bukan karena bukan karena pindah ke PS Tira atau apa ya, tapi disuruh pindah kodim ya, penempatan gitu. Bisa jadi sebetulnya ini udah dari dulu tuh. Jadi Freds bilang ke Persib, saya harus pindah gini nanti keluarga dibawa. Nah baru nyari-nyari momentum, ada pengganti yang pas. Bisa jadi seperti itu kronologisnya kalau Freds ya. Nah kalau pemain lain siapa, Putu gitu ya, itu ya agak berbeda karena kan memperkuat ke timnya Polri ya. Jadi intinya gini, secara personal harus. Jadi pemain pindah dengan alasan dipanggil sama kesatuannya itu wajib ya. Anda bayangkan nih kalau misalkan ada pemain ingkar atau mementingkan klubnya saja, mementingkan klub itu kan tentang pribadi, ego pribadi ya, kepentingan. Kalau misalkan ada satu kesatuan yang tersinggung atau dianggap nomor 2 dibandingkan klub, itu bahaya ya, sanksi menanti. Apalagi di tentara, militer, masa iya milih nggak mau pindah alasannya apa, betah di Bandung di Persib. Wah itu gila ya, itu bisa sulit lah itu pemain ya. Oke, jadi salam hormat untuk para pesepak bola yang sudah on the track ya. Maksudnya ketika kesatuannya minta dia memang harus pindah gitu. Nanti urusan sama klub dan lain sebagainya itu menyusul ya. Lalu haruskah? Harus ya gini, bukan masalah harus nggak harus. Itu pemain itu kalau sampai nggak mau pindah, nggak mau nurut, itu akan sulit sendiri gitu ya. Apalagi misalkan kalau ditantang gini, misalkan ada pemainnya, oh saya berhenti dari kesatuan Polri, saya berhenti dari tentara, milih bola, makin bahaya itu ya. Anda bayangkan ada satu kesatuan yang permanen di satu negara sudah berumur puluhan tahun, tahu-tahu diperlakukan seperti itu sama dengan melecehkan kesatuan, melecehkan korps ya, dan sangat sulit ya kehidupannya kalau ada orang berani seperti itu gitu ya. Nah makanya banyak juga nih orang-orang militer, terutama militer ya, seperti Coach RD nih, Rahmat Darmawan itu kan marinir, tapi tetap sama komandan, sama atasan di militer pasti hormat gitu ya. Tapi mungkin karena alasan kan Coach Rahmat Darmawan juga melatih timnas gitu kan, kepentingan negara ya. Nah itu makanya relevan. Makanya kalau ada pemain bola statusnya polisi atau militer dan karir bolanya terus berkelanjutan lancar itu pasti secara etika kesatuan ya, lalu juga menunjukkan kompetensi, loyalitas tetap dijaga gitu. Nggak bisa gara-gara bola urusan di kesatuan ditinggalin gitu ya, nggak bisa ya. Tetap kesatuan tuh harus jadi yang pertama secara personal, karena itu adalah pilihan atau status yang melekat ke individu sampai dia pensiun ya, bahkan sampai mati loh. Karena ada istilah kan purnawirawan ya, purnawirawan itu tetap kolega-koleganya ya masih dari kesatuan itu gitu ya. Jangan jauh-jauh lah, banyak lah orang yang udah pensiun dari kesatuan tapi figurnya masih disegani karena pengalaman hidup di kesatuan itu, bahkan bisa mempengaruhi kolega-kolega lain yang masih aktif gitu ya. Jadi itulah teman-teman, jangan nyalahin pemainnya udah benar. Nah tentang klub mungkin harus lebih selektif aja, hati-hati kalau misalkan mau main jangka panjang atau apa ya, perhitungkan ya nanti kedepannya orang ini bakal meninggalkan Persib atau enggak. Lalu ya itu jaga hubungan baik dengan para komandan, para pimpinan, para atasan gitu ya. Saya yakin orang-orang seperti Coach RD dan lain sebagainya yang karir bolanya tetap berlanjut di kepelatihan itu tetap kok. Mereka orang-orang loyal, orang-orang terbaik, tapi karena berbagai pertimbangan, berbagai alasan, maka sepak bola juga menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan oleh para pimpinan mereka. Tapi ketika mereka dipanggil
saya yakin langsung menghadap gitu kan, siapa dan lain sebagainya ya. Oke, gitu aja teman-teman. Seperti saya, ini saya udah lapar akan menghadap ke restorannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.